Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Oke guys, kembali lagi dengan acara kita ngopi, dan saat ini alhamdulillah sudah ada teman kopi kita, Masya Allah. Kang Irsan. Silakan ini dicobain. Atur Naon eta Sundana? Mangga dileut gitunya. mangga dileut. Ada kuenya Kang. Kalau tadi belum ada teman kuenya, apa teman kopinya. Sekarang udah ada teman kopinya. Kita mau lanjut ngobrol ini Kang nih. Oke. Cuman sebelumnya tadi kita terputus terakhir di cerita Kang Irsan ngajar di iya. Bisa saya sambung bahwa Kang Irsan ini insya Allah menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah. Karena Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nah, ini Kang nih, Akang sebagai seorang pengajar Al-Quran, gitu ya. Nah itu kira-kira apa kiat-kiat Kang Irsan supaya orang tuh demen baca Al-Quran? Karena kan sekarang udah, Masya Allah, orang baca Al-Quran, jangankan baca Al-Quran ya, untuk melaksanakan satu ibadah aja kayaknya penglihatan saya nih orang berat. Betul. Antara HP dengan Quran Betul. itu lebih berat HP. Iya. Tidur HP, melek mata HP. Bahkan ada orang kamar mandi bawa HP. Bawa HP juga. Oh, ya. Baca Qurannya Betul. Nah, kalau menurut saya sih seperti sama halnya kita tidak akan bisa mencintai seseorang gitu kan. Kita juga sama tidak akan mencintai Al-Quran sebelum kita mengenali Al-Quran seperti apa. Jadi kita mengenali. jadi tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang itu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, memang kalau untuk bagi anak ya, terutama bagi anak-anak, ya harus mau nggak mau orang tuanya harus ada dorongan dari orang tuanya kan. Ada dorongan dari orang tuanya, jadi semenjak kecil itu sudah diperkenalkan dengan Al-Quran, maka insya Allah ketika dia besar pun rasa cinta terhadap Al-Quran itu tidak akan hilang gitu saja ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus mengenalkan dulu fadilah-fadilah dari membaca Al-Quran itu seperti apa gitu ya, keutamaan membaca Al-Quran itu seperti apa. Kan banyak hadis-hadisnya ya. Misalkan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an ashabi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu, mengenali dulu Al-Quran dan kan ada at-tarhib buat targhib itu ya Ustaz Ajis ya. At-tarhib buat targhib itu. Jadi bagaimana kita menjadikan kita cinta terhadap Al-Quran, ya kita harus tahu pahala-palanya, keutamaan-keutamanya. Sehingga nanti itu akan, Kang Irsan terapkan nggak? Iya, betul. Itu. Oh gitu ya. Ya. Dalam tiap-tiap pengajaran Ya, gitu betul. ya. Jadi seperti yang dulu ketika pengalaman saya di Riau, jadi ketika kita membuka majelis Al-Quran itu tidak langsung baca Al-Quran enggak, tapi kita kenalin dulu nih bagaimana fadilah Al-Quran dari Al-Quran sendiri, kemudian dari ayat Al-Quran, kemudian dari para sahabat, bahkan seperti hasil dari penemuan medis gitu terhadap orang-orang yang sakit, kemudian dibacakan dari Al-Quran juga. Dari Al-Quran juga. Nah, seperti itu. Jadi dari situ timbullah orang-orang yang memang dia sudah punya keinginan, ketika sudah diberikan keutamaannya kan lebih semangat lagi. Nah gitu. Termasuk ketika sudah berjalan mengaji pun ada momen di mana satu hari kita itu kayak refreshing lagi Ustaz gitu, refreshing lagi, di-refresh kembali gitu. Jadi kita nggak mengaji tapi memang sengaja untuk merefresh kembali. Jadi dibacakan lagi keutamaan Al-Qur'annya, kemudian kalau perlu kita bawa video gitu ya sambil diperlihatkan orang anak kecil yang sudah hafal Al-Qur'an atau orang-orang yang memang dia punya kekurangan apa istilahnya tuh? Punya kekurangan fisik ya, kayak gitu, tapi mereka bisa menghafal Al-Quran seperti itu. Jadi akan timbul lagi semangat gitu. Oke. Nah, ini saya ada satu fadhail tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, mungkin ini Kang Irsan nanti bisa bisa di-share, bisa dijelaskan kepada para talamisnya, murid-muridnya. Ini ada satu keterangan saya kutip dari
kitabnya Al-Habib Al-Alamah Sayyid Zain bin Ibrahim bin Smith Mm-mm. bahwa ada keterangan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Al-Qur'an itu memiliki 1.027.000 1 juta huruf. Masya Allah. Jadi guys, Al-Qur'an itu memiliki 1.027.000 huruf. Lalu dikatakan faman qara'al Qur'ana falahu bikulli harfin zaujatun minal huril 'ain. Masya Allah. Artinya Kang Irsan tahu itu ya. Jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka bagi orang tersebut tiap satu huruf dia dapat satu Satu bidadari. bidadari. Masya Allah. Dapat istri ya, satu istri dari bidadari. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kalau satu huruf Kang, Hmm. gimana kalau baca Bismillahirrahmanirrahim? Masya Allah. 19 huruf. 19 Udah berapa huruf. itu ya? Gimana baca surah Yasin dan Masya Allah. sebagainya. Nah, mungkin ini. Salah satu ya tasji ya. Nah, Tasji, targhib, tarhib. Jadi ngomong-ngomong Kang Irsan udah baca berapa huruf Al-Qur'an? Berapa? Sudah. Wah, itu aja udah 7.000 ya. Pas Iya. sudah 1 juta ya. Masya Iya. Allah. Guys, siap-siap guys. Baca Al-Qur'an nggak ada ruginya. Ya. Dijamin satu huruf. Kang Irsan nggak berani ngomong kenceng-kenceng. Oke, lanjut Kang Irsan. Jadi kira-kira salah satu kiat-kiatnya adalah memberikan penjelasan kepada mereka tentang keutamaan Al-Qur'an begitu ya. Dan hasil yang dia dapatkan gimana, Kang? Apakah mereka kemudian interest? Betul. Ada beberapa kalau saya mengklasifikasikan ya Ustadz Aziz. Jadi artinya memang apa namanya tujuan akhirnya itu adalah mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian salah satunya lagi adalah yang paling penting lagi adalah dia istiqomah membaca Al-Quran seperti itu kan. Tapi memang ada klasifikasi sih sebetulnya begini. Artinya kalau untuk anak-anak memang goalnya itu adalah mereka mampu membaca Al-Quran dengan sesuai dengan fase, sesuai dengan makharijul hurufnya dan sifat-sifat hurufnya gitu. Tapi kalau untuk yang sudah berumur ya, mohon maaf gitu, mungkin yang sudah berumur atau memang yang sudah memiliki kekurangan gitu dalam pengucapan, nah kita memang tetap diajarkan secara baik sesuai makharijul hurufnya, tapi itu tidak terlalu di apa ya, push gitu ya, tidak terlalu ditekankan. Karena memang kalau orang udah tua, lidahnya itu agak susah ya Kang ya, beda sama yang anak-anak kecil. Dan memang pengajian Al-Quran juga apa ya dalam tanda kutip rawan gitu, maksudnya lebih membosankan, lebih cepat membosankan gitu ya. Apalagi kalau untuk yang kalangan orang-orang yang sudah sepuh gitu ya. Artinya mereka lebih nyaman kalau dalam sesi-sesi belajar Al-Quran itu dikasih nasihat-nasihat gitu ya. Diseling-selingin, nggak bisa terlalu fokus seperti itu. Apalagi kalau diselingin dengan masalah bahwa Al-Quran itu punya fadail kayak tadi kata Akang bilang tuh tentang syifa, obat-obat ya, atau rizki-rizki. Ya, seperti itu. Betul. Ya, jadi memang ada klasifikasinya. Iya. Oke ya. Jadi sesuai dengan segmentasinya, baik anak-anak atau juga orang dewasa dan juga lain-lainnya. Betul seperti itu. Kalau lebih spesifik kepada anak muda, Kang. Supaya dia orang tuh doyan baca Quran atau paling tidak juga mau ikut pengajian Al-Quran, itu triknya Kang Irsan, kiat-kiat Kang Irsan itu bagaimana Kang? Betul. Jadi kalau yang saya ada beberapa ini yang saya praktekkan ya gitu, yang saya praktekkan. Contoh yang paling mudah sendiri, saya punya grup, saya punya grup teman-teman dulu waktu sekolah yang mungkin mereka sudah banyak aktivitas gitu saja ya, ada yang kerja di sini, ada yang kerja di situ, sehingga mungkin dalam membaca Al-Quran pun mereka ya kalau emang nggak dipaksain mungkin udah ini ya udah nggak pernah baca lagi gitu. Iya. Sekarang kan sudah ada aplikasi sosial media ya. Betul. Makanya dari sosial media itu salah satunya adalah grup WhatsApp. Jadi saya coba untuk membuat grup WhatsApp. Bukan membuat sih, memang grupnya sudah ada, tapi membuat khusus untuk tadarus Al-Quran. Dalam selama 1 bulan itu kita harus khatam Al-Quran. Jadi mereka mengisi, kita kasih. Jadi ada listnya. Ada listnya. Juz 1, juz ini siapa yang mau namanya, silakan ini namanya. Itu dihatamkan
dihatamkan setiap bulan. Setiap bulan. Dan saya intens gitu, misalkan ini masih ada yang kosong, saya selalu ini gitu. Ini tolong dong, ini masih ada yang kosong, siapa Masya yang ini, Allah. terus kita kontrol gitu. Iya, Ustaz. iya, iya. Terus kita kontrol sampai kita kasih tanggalnya. Kalau tanggalnya sudah 5 hari lagi nih, kita selalu ingatkan. Target di ini, apa namanya, Kita di-push. ingatkan nih Oh. 5 hari lagi nih gitu. Nah itu salah satu pengalaman. Artinya untuk menggait anak-anak muda supaya mereka hobi baca Al-Quran itu memang kita harus menggunakan berbagai cara gitu, dan disesuaikan dengan cara yang saat ini berkembang gitu kan. Kita dengan sosial media, kemudian dengan aktivitas-aktivitas lain yang mungkin tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, tapi dengan kita kedekatan dengan mereka, misalkan dengan adanya olahraga, misalkan ya contoh, misalkan adanya ada olahraga, ya kita ikut di situ bergabung, tapi kemudian ada kedekatan emosional gitu kan, dari situlah kita ajak untuk membaca Al-Quran. Jadi artinya adalah memandang mereka itu, memandang anak muda tidak hanya dari konteks taklim Betul, dan juga muta'alimnya saja ya, betul. tapi juga ngerangkul Mengerangkulnya mereka, itu ya, ngerangkul, jadi ngikutin situnya. hobi mereka itu Ngikutin apa hobi mereka, gitu ya. itu sadajis. Ya, artinya menyentuh emosi mereka. Itu. Terus yang kedua, pengalaman waktu di Riau itu, di sana itu ada istilah wisuda Al-Quran, sadajis. Nah ini ternyata juga wisuda Al-Quran ini sangat memberikan interest ya terhadap mereka untuk banyak membaca Al-Quran atau masuklah ke dalam pengajian Al-Quran, karena di situ ada wisuda Al-Quran. Jadi misalkan wisuda Amayata Sa'alun. Jadi setiap yang sudah hafal Amayata Sa'alun nanti di wisuda 3 bulan sekali. Jadi kita siapkan panggungnya, kita ya layaknya orang mahasiswa lah. Mahasiswa pakai seragam gitu saja, terus dipanggil dari mulai nama dia sampai binnya kita sebutkan. Dan ini belum diterapkan, belum? Di sini belum Ya. Belum. Tapi mungkin antum ke depan akan menyiapkan itu ya. Mungkin ke depan bisa kita tiru kan kalau selama itu baik gitu. Betul, iya. Selama ada stimulus ya, rangsangannya buat mereka. Terus kemudian satu lagi mungkin Ustaz Aziz, kita adakan program-program seperti contoh misalkan lomba baca Al-Quran. Ini mau nggak mau pasti akan merangsang mereka untuk mengaji gitu Ustaz Aziz. Ini harus mau nggak mau gitu. Kemudian dalam momen-momen contoh misalkan sekarang kan ada Maulidun Nabi ya. Maulidun Nabi atau saya lihat kan belum ada, tapi ya kalau memang baik bisa jadi ini masukan dari saya. Ya. Contoh misalkan kita menampilkan orang yang punya hafalan, anak kecil misalkan kan ya, punya hafalan atau yang punya bacaan yang bagus, kita tampilkan dalam Maulidun Nabi, itu juga bisa menjadi rangsangan gitu. Untuk mereka. Gitu. Ya mungkin ini salah satu masukan sih. Iya. Kayak gitu. Oke, baik. Kang Irsan, kita sudah bicara tentang Al-Qur'an, kemudian juga bicara tentang aktivitas Kang Irsan dalam mengajar Al-Qur'an. Kira-kira apa rencana ke depan Kang Irsan dalam konteks Kang Irsan sebagai seorang pengajar Al-Qur'an? Sebetulnya saya lebih ingin ke anak-anak muda ya Ustaz Aziz ya, artinya karena mereka kan generasi ya, mereka itu kan generasi yang suatu saat akan menggantikan kita gitu. Betul. Kalau mereka misalkan sudah jauh dari Al-Quran, maka akan sudah terlihat peta perjalanan generasi-generasi kita seperti apa gitu. Betul. Bahkan sekarang ini kan sekolah udah nggak jalan Ustaz Aziz ya. Ini saya langsung meluapkan juga selama kurang lebih 1 tahun nggak jalan sekolah nih. Sambil diminum, Kang. Dan mereka juga banyak kecanduan gadget kan. Nah gitu Ustaz Aziz. Jadi ke depan saya ingin ada walaupun kecil-kecilan seperti rumah tahfidz gitu Ustaz Aziz. Yang sekarang saya sedang rencanakan itu kebetulan kan ada beberapa anak-anak yang oleh guru-guru anak pengajian kita itu dulu ngumpulin dana untuk awalnya itu gini. Jadi kita ketika tahsinul Quran itu kan kita membahas tentang yatim ya, keutamaan menyantuni yatim nih. Ada itu tuh. Terus saya bilang bapak-bapak sekalian, kita kan sudah tahu. Kan saya suka mengupas sedikit aja gitu ya dari yatimnya. Kita kan sudah tahu nih keutamanya. Tapi kita belum pernah praktek. Mau nggak kita praktek gitu kan? Nah, dan tanggapan mereka? Alhamdulillah tanggapan mereka positif gitu kan. Jadi saya bilang
Ya coba bapak-bapak, saya kan orang baru nih di sini, saya nggak tahu yatim yang mana aja nih. Coba bapak-bapak cari yang yatim-yatim yang ada di sini. Tetangganya mungkin ada. Akhirnya ada 10 nama awalnya seperti itu. Iya. Kemudian dari 10 nama itu kemudian bapak-bapak nanti gimana kalau kita setiap ngaji kita kumpulin 2000 aja gitu kan. Iya, Oh, iya, untuk iya. kita sendiri. Ya alhamdulillah ternyata berjalan dan sampai sekarang sampai udah ada mungkin sekitar 60 ada 60 60 ya. orang. Alhamdulillah. Untuk dalam bentuk donasi, Donasi untuk nanti rencananya adalah untuk jadi gini, maksudnya gini Ustadz Ajis. Saya ingin ada dari salah satu orang mereka itu yang mau hafal Al-Qur'an. ya. Sudah saya coba Ustadz Ajis. Jadi saya surati ibu-ibunya tuh. Ibu, Artinya satu orang cukup, kemudian kita berdonasi untuk satu orang tersebut gitu kan? enggak maksudnya di antara 6 orang itu ada yang ingin donasi tetap jalan, Oke. tapi maksudnya ada dari antara mereka itu yang hafal Al-Qur'an gitu. Saya coba nih gimana caranya gitu. Jadi kebetulan kan ada seperti contoh yayasan apa namanya? Al-Usmani ya. Al-Utsmani. Kemudian di ya. pondok saya juga ada Al-Utsmani punya Ustadz Effendi Effendi, Anwar. Guys, Al-Utsmani itu adalah salah satu apa namanya pesantren Al-Quran, Pesantren Al-Qur'an, Majelis Al-Quran adanya di Condet, Condet di yang punya teman saya Ustadz Ustadz Effendi. Effendi. Terus Lanjut. Itu satu, kemudian yang kedua juga di pondok saya kan ada pondok yatim Ustadz Ajis. Jadi gratis semuanya gitu. Tapi ketika saya surati itu nggak ada sama sekali yang mau. Oh, begitu Nggak ya. ada yang mau. Padahal ibunya saya bilang semua biaya kita tanggung. Jadi kalau misalkan nih kalau mau ke Al-Usmani nih kan ada ongkosnya tuh. Betul. Kemudian ada daftarnya gitu ya, biaya daftarnya. Insya Allah kita cover gitu. Cover. Dan nggak ada yang mau, satu pun nggak ada yang mau. Karena Ya walau alam nggak ada yang mau. Nah, tapi kita coba karena nggak ada yang ngasih lagi surat yang kita kasih. Maksudnya kan di surat itu kan ada formulirnya Betul. yang mau diisi Betul, gitu betul. kan, nggak ada yang ngasih lagi gitu sama sekali. Akhirnya kita minta sama bapak-bapak, tolong Pak, ini kan nggak ada yang ngasih lagi. Artinya mereka kan nggak ada yang minat nih. Tapi coba tolong ada mungkin salah satu di antara mereka yang bisa kita tunjuk Iya, lah gitu. betul. Ternyata alhamdulillah ada 2 orang. Alhamdulillah. Ada 2 orang dan alhamdulillah sekarang Sudah. sedang di Al-Usmani untuk ini. Oke. Ya mungkin kedepannya mudah-mudahan dari 2 orang itu mereka bisa menjadi kader lah gitu, menjadi Amin. kader, Amin. mobil Mudah-mudahan. khusus dalam Al-Quran lah gitu. Amin Ya. ya rabbal alamin. Saya sih harapan saya ada dari antara mereka yang bisa hafal Al-Quran Amin dan ya bisa jadi rabbal alamin. mengajarkan ke Yang teman-teman yang lain-lainnya lain juga ya. gitu. Iya, betul. Ada Ustadz Ajis, saya pengalaman nih. Jadi Jadi amal jariah tuh Kang. mudah-mudahan ya Rob. Buat akangnya, buat mudah-mudahan. teman-teman para donaturnya ya. Karena kata Nabi itu Baginda Rasul bersabda ada kafa'ilihi ya. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Nah, Kang Irsan dapat, yang lain dapat. Nah, Mudah-mudahan. insya Allah saya juga dapat. Amin, Nah, amin. Karena kita memberikan informasi di sini. Amin. Nah, saya juga sempat ada salah satu orang yang saya lihat ya, mohon maaf itu, dia kok kelihatannya main HP terus aja gitu Iya, ya, iya. dari pagi bahkan sampai malam gitu Game. kan. Ya nggak tahu game apa segala macam mungkin ya. Anak sekarang gitu Kang, game. Ya, saya bilang mau nggak hafal Quran, hafal Quran supaya nanti mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menjadi syafaat kan, dan bisa insya Allah menjadi jalan untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Saya bilang gitu. Awalnya ya coba deh gitu kan. Nah, akhirnya kita coba untuk sekolahkan. Tapi ternyata ya karena memang dorongan dari orang tuanya juga kurang mungkin kan, akhirnya dia nggak bisa. Oke, baik. Di situ juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu mungkin ya memang perlu dorongan dari berbagai pihak. Ya. Bukan hanya kita, ya artinya orang-orang yang aktif ya Betul. di ini, Banyak tapi juga orang tua juga harus mendorong. semua lini. Betul, Ya, semua lini. semua aspek itu harus Betul, terkait betul. di dalamnya. Ya. Gitu, Harus Ustaz maksimal Ajis. gitu Betul, ya. ya. Oke, baik Kang Irsan. Ngobrol kita ini Masya Allah luar biasa. Di sore ini kita ngobrol dalam suasana yang santai betul, sambil minum kopi, makan kue. Tapi saya pribadi mendapatkan inspirasi tentang Islam, iman, dan ihsan yang cukup banyak dari Kang Irsan. Seorang sosok yang menurut saya ustadz muda, dai muda yang punya niat baik untuk mensyiarkan Islam dan juga mensyiarkan Al-Quran. Alhamdulillah. Ini omongan sangat inspirasi sekali Kang.
Harapan saya mudah-mudahan apa yang Kang Irsan niatkan Amin. mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan apa yang kita bicarakan saat Amin, ini amin, bisa ya Allah. juga bermanfaat untuk mereka semua yang mendengar dan juga melihat di acara kita ini. Ya. Oke guys. Karena sudah mendekati waktu maghrib, jadi acara akan kita cukupkan sampai saat ini. Insya Allah lain waktu kita bicara lagi sama Kang Irsan tentang hal-hal yang menarik lainnya Kang ya. Bisa kita bicara lagi ya. Akhirul kalam saya ingin mengucapkan satu kata yang biasa diucapkan oleh anak saya juga. Oh gitu ya. Anak saya punya konten YouTube juga Oh, Kang. Masya Allah. Apa itu channelnya, Ustaz? Nama anak saya Khadijah. Oke, siap. Di like, Dia su- subscribe ya. Subscribe. yang suka dia ucapkan itu adalah kata-kata jangan lupa like, Dan subscribe, and comment. Masya Allah. Sama satu lagi, share. Share. Ada tambahan, guys, like, subscribe, and comment itu adalah gratis. Jadi tidak ada salahnya kita like, subscribe, and comment. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.